Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita banyak bersyukur kehadirat Allah. Kita panjatkan puji syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai sekarang ini. Antara lain nikmat yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islamlah kita senantiasa tahu jalan hidup kita, ya. Tahu kemana kita melangkah dalam kehidupan di dunia ini. Dan dengan iman dan Islam itulah kita semangat untuk beribadah, entah itu sholat, ya, berpuasa, bersedekah, ya, berbuat baik kepada sesama dan lain-lain. Kemudian selain itu ada nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan juga tidak kalah penting, karena dengan badan yang sehat, jiwa raga yang sehat, kita bisa beraktivitas dengan baik, baik aktivitas untuk kehidupan dunia ini maupun aktivitas untuk bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Dan juga nikmat yang lain adalah nikmat kesempatan. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, ya, dan juga kesempatan. Allah menggerakkan kita untuk pergi ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Di manakah tempat yang paling mulia bagi Allah? Tentu saja adalah rumah Allah atau masjid-masjidnya Allah. Mengapa kita perlu banyak bersyukur? Karena tidak semua orang diberi keringanan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Dan alhamdulillah kita insya Allah termasuk orang-orang yang terpilih, sehingga diringankan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid, ke tempat yang paling mulia di bumi ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, ya, para sahabatnya, dan insya Allah juga termasuk kita para pengikutnya. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diminta oleh panitia, pagi ini saya akan membawakan materi tentang amalan untuk orang tua yang sudah meninggal. Sebelumnya marilah kita bersyukur jika di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, mempunyai orang tua yang masih utuh, ayah atau ibu. Itu artinya paling tidak ada 2 pintu bagi kita untuk masuk surga. Ada banyak pintu untuk masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah bakti kepada orang tua. Ada pintu ibadah puasa atau saum. Ada pintu sedekah. Ada pintu jihad fisabilillah dan sebagainya. Dan salah satu pintu masuk surga adalah berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah kalau orang tua kita masih hidup, berarti masih ada pintu-pintu untuk masuk surga, salah satunya. Namun bagaimana kalau jika atau apabila orang tua kita sudah meninggal, masih ada kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban utama dalam Islam. Bahkan setelah orang tua kita meninggal
dunia. Ada beberapa cara Bapak Ibu sekalian serta teman-teman adik-adik. Yang pertama adalah kita mendoakan orang tua, ya. Doa adalah salah satu bentuk bukti yang paling utama bakti kita kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, atau ucapkanlah doa, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik atau menyayangi aku waktu kecil. Ini mungkin doa yang sering kita ucapkan dan tidak akan pernah lupa kita ucapkan setelah sholat. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang tulus dari seorang anak untuk orang tuanya, terutama setelah wafat, akan mendatangkan rahmat dan ampunan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak berhenti hanya doa itu, mungkin doa yang lain adalah kita mohon kepada Allah agar Allah meluaskan kubur ayah ibu kita, ya. Allah memberi keterangan atau membuat alam kubur kedua orang tua kita menjadi terang, dan Allah juga mendekatkan orang tua kita ke pintu-pintu surga. Yang kedua adalah membayarkan hutang kedua orang tua, ya. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia dan meninggalkan utang, maka kewajiban bagi kita anak-anaknya adalah untuk melunasi utang tersebut. Mengapa? Karena jika ada hutang yang belum dilunasi atau tertunaikan, maka masih ada yang mengganjal, ya. Jika seseorang mukmin, jiwa seseorang mukmin tertahan dengan hutangnya sampai ia dilunasi. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, melunasi hutang orang tua adalah juga merupakan bukti yang nyata dan membantu mereka di alam barzah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, teman-teman serta adik-adik, yaitu bersedekah atas nama orang tua. Ya, jadi kalau kita bersedekah tidak hanya niat untuk diri kita sendiri, tapi juga diatasnamakan kedua orang tua. Dan saran dari para ulama juga, ya, ketika kita mendoakan orang tua atau memberikan sedekah atas nama orang tua, tolong juga nama orang tua kita disebut dan juga bin atau bintinya disebut. Ya, misalnya contoh, misalnya orang tua namanya ibu namanya Siti Maryam, ayahnya misalnya Abdul Hamid, maka kita sebut atas nama Ibu Siti Maryam binti Abdul Hamid. Mengapa bintinya disebut? Karena agar tentu saja doa kita lebih sempurna dan agar tidak hanya orang tua kita, mungkin sampai ke kakek nenek kita juga diampuni oleh Allah dan mendapatkan pahala atas amalan-amalan kita atau sedekah kita. Bersedekah atas nama orang tua yang telah meninggal juga sangat dianjurkan dalam Islam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan bersedekah atas nama orang tua, pahala sedekah tersebut akan mengalir kepada mereka dan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Apalagi kalau sedekahnya sedekah yang
mempunyai nilai jariah seperti yang sudah disebutkan oleh beberapa ustadz. Kemarin misalnya kita berinfak membangun masjid, ya, karena masjid itu selama dipakai untuk beribadah maka amal jariah kita dan orang tua kita terus berjalan. Juga misalnya membangun sumur atau sumber air, itu juga termasuk sebagai amal jariah. Kemudian yang keempat, menyambung silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan kerabat dan teman-teman orang tua adalah bentuk lain dari bukti kita bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah menyambung silaturahmi dengan kerabat ayahnya setelah ayahnya meninggal atau ibunya setelah ibunya meninggal. Jadi salah satu bakti kita kepada orang tua adalah menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat orang tua ataupun sahabat-sahabat orang tua. Kerabat yang paling dekat tentu kita diminta untuk rukun atau harmonis dengan sesama saudara, ya, karena sering juga terjadi setelah orang tua meninggal justru kita sesama saudara mungkin bukannya harmonis, malah kadang-kadang konflik karena urusan warisan. Ya, kita diminta oleh Allah adalah untuk menjaga silaturahmi kerabat-kerabat tersebut. Juga mungkin saudara-saudara ayah atau ibu, misalnya paman, bude, ya, bibi, dan semua sepupu-sepupu ayah dan ibu. Dan juga sahabat-sahabat yang lain selama mereka masih hidup di dunia, maka kita sambung silaturahmi. Akan lebih baik lagi misalnya ada beberapa saudara yang atau kerabat yang selama ini kurang rukun, kita sambung silaturahminya. Insya Allah amalan kita tersebut sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena silaturahmi ini menunjukkan penghormatan dan kecintaan kepada orang tua serta menjaga hubungan baik yang telah mereka bangun selama hidup mereka. Kemudian yang kelima, mengunjungi makam orang tua atau berziarah dan mendoakan. Alhamdulillah kita orang Indonesia punya tradisi sebelum Ramadan yang disebut sebagai tradisi nyadran, ya. Tradisi nyadran yaitu mengunjungi orang tua atau berziarah orang tua dan mendoakan orang tua kita agar diampuni oleh Allah, diterima segala amal ibadahnya, kemudian diterangkan, ya, alam kuburnya dan diluaskan alam kuburnya dan dimasukkan mereka ke dalam jannah. Tentu saja mengunjungi makam orang tua atau berziarah tidak sekedar hanya ketika menjelang Ramadan atau nyadran, ya. Mungkin lebih baik kita secara periodik, kalau ada waktu dan kesempatan kita kunjungi makam orang tua kita. Di samping itu untuk kepentingan orang tua kita, ya, kita mendoakan orang tua. Dengan kita mengunjungi makam mungkin kita juga ingat akan hidup kita, bahwa kita suatu saat akan juga meninggal dunia, kita suatu saat akan mati. Karena sebaik-baik nasihat adalah maut, ya, sebaik-baik nasihat adalah kematian. Mengunjungi makam orang tua dan mendoakan mereka di sana adalah bentuk penghormatan dan bakti, ya. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengunjungi makam agar kita ingat pada kehidupan akhirat. Kemudian yang terakhir adalah melakukan amalan baik. Melakukan amalan baik
seperti membaca Al-Quran, berpuasa wajib maupun sunnah, ataupun ibadah lainnya, dan menghadiahkan pahalanya untuk orang tua yang telah meninggal adalah salah satu cara berbakti kepada orang tua. Dalam Islam, pahala ibadah bisa dihadiahkan kepada orang lain yang telah meninggal dengan harapan mereka mendapatkan manfaat dari amalan tersebut. Berbakti kepada orang tua kita tidak berhenti saat mereka meninggal dunia. Ya. Nah, kita bisa melakukannya melalui doa, amal jariah, pembayaran hutang, serta sedekah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman serta adik-adik, orang Jawa mungkin punya peribahasa atau pepatah, mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur artinya memanggul, ya, memikul yang tinggi-tinggi, kemudian memendam yang dalam-dalam. Apa yang dipikul adalah amal baik, nama baik dari kedua orang tua kita. Jadi kebaikan-kebaikan apa yang telah dilakukan oleh orang tua, ya, reputasi orang tua kita, itulah yang kita ceritakan kepada orang lain. Ya, salah satu kebaikan misalnya ada tradisi di kampung kita misalnya mengadakan selamatan 40 hari, ya, 100 hari, 1000 hari. Ya, itu salah satunya adalah dalam rangka mendoakan orang tua, dan dengan berkumpulnya orang-orang kampung di rumah kita, mungkin kita jadi ingat, orang-orang juga jadi membicarakan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Kebaikan orang tua kita kembali diingat oleh kita dan juga saudara-saudara kita dan tamu-tamu kita. Kemudian mendem jero artinya sebagai manusia biasa tentu orang tua kita mempunyai kekurangan, ya, tidak ada manusia yang sempurna, ada kekurangan, dan kekurangan tersebut tolong jangan diceritakan, ya, jangan diceritakan sebiji zarah pun, ya. Kekurangan tersebut disimpan dalam. Karena apa? Karena mereka sudah meninggal. Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka dan menceritakan hal-hal yang baik dari mereka. Itulah prinsip mikul dhuwur mendem jero. Demikian Bapak, Ibu serta teman-teman serta adik-adik, kultum subuh kita pagi ini, yaitu tentang mendoakan atau amal apa yang bisa kita kerjakan ketika orang tua kita sudah meninggal. Semoga saja orang-orang tua kita, ya, yang alhamdulillah kalau masih hidup ataupun orang tua kita yang sudah meninggal, semuanya dikasih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di selama kehidupan di dunia maupun di akhirat, dan juga mendapatkan ridho dari Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekurangannya itu datang dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.